Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang berada di rumah, juga para muslimah, para ibu dan calon ibu yang berada di Masjid Darut Tauhid, juga para penyimak lewat internet ya, lewat saling sapa. Subhanallah, ternyata para pendengar kita ini sudah mulai meluas. Barusan sebelum berangkat ke sini di koran ada sebuah tulisan, seseorang bisa mendapatkan hidayah lewat mana saja. Ada kalanya tidak lewat masjid langsung duduk seperti ini. Ada orang yang mendapatkan hidayah itu justru dengan tadi ya, tidak datang ke majelis ilmu, tetapi menyimak, mendengar di media lain. Ini saya baca tadi di koran tuh namanya Nicole Queen, betul nggak nih bacanya? Nulisnya Nicole Quen, bacanya apa? Nicole Queen ya. Subhanallah, beliau adalah seorang fotografer dari Dallas, Amerika Serikat. Jadi bukan orang Cicahem, bukan orang Tasikmalaya, tetapi orang Amerika. Beliau itu bercerita tentang berkat YouTube aku bersujud. Jadi beliau menyimak itu lewat YouTube. Subhanallah, sekarang Allah sudah mempersiapkan media yang begitu luas. Jadi yang berada di Masjid Darut Tauhid tentu ini yang lebih luar biasa ya, karena harus duduk manis, tidak bisa sambil makan, kemudian juga harus ngongkos bagi yang jauh, dan tidak bisa sambil tiduran di sini. Nah, insya Allah kalau yang di masjid tentu hadiahnya juga lebih. Tetapi mudah bagi Allah lewat media manapun. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kun fayakun kepada seseorang, maka Allah akan berikan hidayah. Kita doakan Mbak Nicole Queen ya. Mbak Nicole Queen ini seorang fotografer dari Amerika Serikat. Semoga istiqomah dalam menjaga hidayah Islam yang sudah beliau dapatkan lewat YouTube ya. Baik para pendengar, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tidak pernah berhenti untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di Darut Tauhid ini sudah ada mahasiswi baru yang di depan ini shawl kuning-kuning. Nah, jadi ini mahasiswi angkatan sudah tidak muda ya, tapi disebutnya masa keemasan. Tapi subhanallah duduknya paling depan. Artinya kalau yang paling depan, tapi tidak semua ini. Yang paling depan berarti semangatnya luar biasa ya. Siang seperti ini untuk yang sudah sepuh, enaknya itu istirahat. Ya Bu ya, meluruskan punggung, meluruskan badan karena sudah mulai pegel-pegel. Tapi di Masjid Darut Tauhid berbeda. Justru yang sudah senior-senior itu berada di depan. Artinya inilah semangat bagi para muslimah, tidak melihat usia. Yang masih muda, yang sudah tidak muda, yang sudah sangat sepuh sekalipun masih semangat. Alhamdulillah ya. Nah kemudian para pendengar semua, insya Allah siang kali ini kita akan mencoba mengupas tentang pribadi Fatimah yang sudah sering kita dengar tetapi sering kita lupakan. Kenapa kita ambil Fatimah Az-Zahra di saat sekarang ini, wanita-wanita yang menjadi teladan bagi kita. Bahkan kita sendiri belum mencerminkan seorang muslimah yang menjadi teladan bagi muslimah yang lainnya. Apalagi di kota-kota besar sekarang sudah mulai bermunculan para wanita yang mulai meninggalkan rumah. Sekarang terjadi pelecehan terhadap anak-anak, baik itu di televisi maupun di koran. Itu belum tentu yang berbuat pelecehan itulah yang salah, tidak sepenuhnya. Nah bisa jadi ada pihak di sekelilingnya, di sekeliling anak-anak yang mulai tidak terperhatikan anak-anak tersebut. Nah ayat yang tadi dibacakan di surat Al-Ahzab ini mengingatkan kaum wanita di zaman modern ini.
Surat Al-Ahzab. Silakan yang ada di rumah, yang tidak sedang sibuk makan siang, boleh dilihat di surat Al-Ahzab. Surat ke-33 ayat, surat Al-Ahzab ayat 33. Kita miris ketika melihat anak-anak kecil sudah trauma, anak-anak kecil stres, padahal mereka sedang masa-masanya perkembangan berpikir bagaimana menjadi anak yang disiapkan nanti ke depan dia akan menghadapi hidup yang tentu lebih berat lagi. Tetapi ternyata tidak sedikit anak-anak yang di bawah usia 10 tahun sudah menderita. Ternyata menderitanya itu karena diuji oleh Allah. Ini ujiannya hakikatnya, yaitu dengan tadi pelecehan terhadap anak-anak. Dan ini mudah-mudahan ayat ini, insya Allah ya, ayat ini mengingatkan kita semua para nenek yang punya anak cucu dan juga para ibu yang berada di rumah yang sekarang itu katanya si modern. Para ibu mulai meninggalkan rumah, tidak paham, tidak tahu anaknya di rumah itu ada apa tidak. Kemudian anak-anak dari sejak kecil kurang perhatian, kurang didikan yang lebih sungguh-sungguh dari para ibu khususnya. Karena saya muslimah, jadi saya mengajak untuk para muslimah. Nah, ini di surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa ati'na Allaha wa rasulah innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Para muslimah yang berada di rumah, yang sering keluar rumah, ini peringatan. Ayat ini peringatan khusus dulu ketika turun sekian ribu tahun yang lalu kepada istri-istri Rasul. Hendaklah para istri-istri Rasul itu untuk tinggal di rumahmu. Bukan berarti istri Rasul tidak boleh keluar rumah sama sekali. Bukan juga sekarang wah para muslimah langsung pulang ke rumah dan di rumah langsung dikunci, hordennya ditutup, nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu orang. Bukan seperti itu. Ayat ini sangat bijak karena ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat sekian ribu tahun yang lalu turunnya. Artinya apa? Di zaman sekarang ini akan terlihat bukti nyata bahwa para ibu, para muslimah, khususnya yang sudah menikah, yang sudah dititipi bayi baru lahir, yang sudah dititipi anak dari mulai 1 tahun sampai 5 tahun terus sedang perkembangan, mulai kurang memperhatikan anak-anaknya. Alhamdulillah kalau yang di masjid itu banyak yang belum punya anak ya, karena punya suami juga belum ya. Insya Allah ibu-ibu yang ada di masjid Darut Tauhid ada yang sudah emak-emak. Insya Allah emak-emak kalau masa lalu nggak ada yang istilah karir yang membuat lupa. Paling bener ibu-ibu itu dulu jadi apa, guru. Jam 4, jam 3 itu udah pulang ibu ya. Iya Pak ya Bu. Jam 3 kalau jadi guru berangkat, anak berangkat sekolah, ibu berangkat sekolah. Kan paling banter itu. Kalau kemana tempat kerja paling berapa jam, balik lagi ke rumah. Sekarang kita coba lihat yang terjadi bagaimana. Ibunya jam 5, setengah 5 udah berangkat ke kantor, anaknya masih tidur. Ibunya pulang dari kantor macet, jam 9, jam 10 baru pulang, datang ke rumah anaknya tidur. Dan yang menemani tidur itu ibunya atau bibinya? Bibinya. Yang menghantarkan sebelum tidur televisi atau ibunya? Televisi. Bibinya nonton televisi, anaknya pun nonton televisi. Bibinya senang sinetron untuk yang sudah 17 tahun ke atas, anaknya kan kecil, sudah mulai berpikir dewasa masih kecil. Ini realitas sekarang. Subhanallah, ayat ini mengingatkan kita semua.
Tapi di sini tetap harus cerdas untuk memahami ayat ini. Hayu para ibu yang sudah menikah, yang berada di rumah, kita tafakuri kembali. Sudahkah kita mengamalkan ayat-ayat ini yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya untuk tetap di rumahmu? Kalau boleh diartikan, coba para wanita itu perhatikan kondisi rumahmu. Peran kita sebagai seorang istri, apakah sudah berperan di situ? Kalau belum, hayu perbaiki. Bagi para muslimah yang sekiranya berkarir, akan jadi fitnah. Anak-anak tidak terperhatikan sholatnya, anak-anak tidak terperhatikan pendidikannya. Sehari-hari 24 jam gak tahu anak-anak dengan siapa. Harus berani istikharah. Saya bukan mengajak ibu-ibu untuk tidak karir, tidak bekerja di luar, tidak. Bagi yang mampu di luar, dia punya potensi untuk berdakwah. Inilah Fatimah Az-Zahra. Saya ingin mengupas kembali apa sih yang paling esensi dari pribadi Fatimah zaman dulu, sehingga Siti Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Fatimah adalah seorang putri yang bungsu, lahir dari seorang ayah yang mulia, seorang ibu yang mulia, Khadijah. Kemudian lahir Fatimah pun mulia. Allahu Akbar, 3 berarti dalam satu keluarga yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat. Luar biasa ya Bu ya. Kalau kita termasuk orang seperti itu, walaupun jauh tanah ke langit ya, tapi kita berusaha. Kalau kita lihat anak kita, ya Allah kenapa ya anak kita belum soleh? Ya iya, dan kitanya juga belum solehah ya. Kalau lihat Fatimah kok begitu mulianya, subhanallah, karena lahir dari seorang ibu yang bernama Khadijah. Seorang Khadijah yang ketika Khadijah wafat, ditinggalkan oleh Khadijah, mana ada lagi yang bisa menggantikan Khadijah, kan gitu. Saking kehilangannya Rasulullah dengan pribadi Khadijah, nah lahirlah seorang Fatimah. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi sekarang, perkembangan zaman sekarang yang sudah mulai seperti ini, anak-anak banyak yang tidak mengerti siapa Tuhannya. Anak-anak banyak yang gak mengerti akhlak kepada orang tuanya sendiri. Anak-anak sekarang banyak yang musuhan kepada orang tuanya sendiri. Anak-anak yang protes ke orang tuanya kalau enggak dipenuhi apa kebutuhannya. Bahkan berani anak membunuh kedua orang tuanya sendiri. Berarti anak itu mungkin tidak pernah tahu harus gimana saya kepada orang tua. Nah sekarang kondisi yang ada seperti itu. Ya Allah, kemudian anak-anak juga sekarang sekolah, udah masuk sekolah keluar lagi. Padahal ibu bapaknya sudah jual ini. Wah, ya Allah, sampai nangis-nangis, sampai doa seperti itu. Ya itu alhamdulillah, berarti orang tua yang bertanggung jawab. Tapi ada juga orang tua yang kurang bertanggung jawab. Ketika terjadi anaknya sesuatu yang tidak diinginkan, baru di situ adanya namanya tuh apa ya? Terbelalak. Padahal ketika dievaluasi, ada di antara anak-anak yang belum soleh itu karena sikap kita yang belum soleh. Nah, jadi ibu-ibu dan akhwat semuanya yang berada di rumah, mari kita lihat sosok Fatimah Az-Zahra akan dikupas kembali. Jadi bagaimana sekarang untuk aplikasinya dalam kehidupan di saat sekarang sudah sangat berbeda jalur. Ini Fatimah yang menjadi contoh teladan dulu pada zaman Rasulullah, yang sangat dicintai oleh Rasul, yang dari kecil sudah dididik oleh Rasul. Sekarang wanita-wanita sekarang yang sudah mulai sangat berbeda jauh. Jangan-jangan kita termasuk orang yang itu tadi yang berbeda jauh, yang tidak sesuai dengan jalur, jauh sekali dengan contoh yang dipelajari dari Fatimah Az-Zahra. Kita lihat Fatimah Az-Zahra itu, saya tulis di sini dari sebuah buku, ada beberapa karakter yang harus kita tiru dari beliau. Jadi Fatimah Az-Zahra itu yang pertama adalah zuhud. Fatimah Az-Zahra adalah pribadi yang tidak silau dengan dunia. Bukan berarti
benci kepada dunia, bukan. Tapi tidak silau. Itulah Fatimah Az-Zahra. Kita lihat dengan kita sendiri ya. Dalam ceritanya Fatimah Az-Zahra itu punya baju secukupnya. Cukupnya Fatimah Az-Zahra dulu dengan sekarang tentu berbeda. Dulu zaman dulu mungkin Fatimah belum ada yang namanya undangannya. Fatimah Az-Zahra dulu belum ada yang namanya kuliah. Fatimah Az-Zahra dulu belum ada ke pengajian seperti ini. Fatimah Az-Zahra belajarnya langsung di rumah oleh Rasulullah. Fatimah Az-Zahra langsung oleh ibundanya dididik, jadi nggak harus keluar rumah. Tapi sekarang Fatimah zaman sekarang kan dia tetap harus ke kampus. Kalau bajunya cuma 2 seperti Fatimah, nanti kapan nyucinya? Ini membela diri ya. Tapi kita ambil esensinya ya. Betapa Fatimah Az-Zahra itu walaupun ayahnya seorang pimpinan, seorang panglima, beliau bisa dapat uang banyak sebenarnya. Dan bisa minta baju yang ganti-ganti seperti hanya putra-putri dari namanya raja-raja. Tapi Rasulullah SAW tidak mengajari itu. Apa yang ada pada diri Rasul ingin ada pada diri Fatimah. Subhanallah. Pelajaran bagi kita sekarang, Bu. Ibu jalan-jalan ke pasar baru, sudah punya baju baru bulan yang lalu. Kalau jalan-jalan lagi, mau nggak beli lagi, Bu? Apalagi kalau ibu di tabungan itu di ATM punya 2 miliar, ya kan? Sayang uang 2 miliar. Fatimah pun dulu bisa minta kayak gitu, Bu. Uang Rasulullah banyak. Kalau dapat ganimah itu kan 20%, itu hak Rasul. Kemudian itu bisa dibagikan kepada anak-anaknya, tapi Rasul tidak. Subhanallah, ya Allah. Kalau mau minta Fatimah kepada Rasul, ya Rasulullah, ya handai, wahai ayahanda, minta rumah yang 5 lantai kan bisa. Tapi Rasul memberikan contoh, pernah katanya itu cucunya itu pakai gelang, pakai apa kalung gelang, gelangnya itu dari perak. Rasul tuh marah, ganti sampai nangis katanya Hasan Hussein. Saya mungkin tadi cucu Nifa ke sini pakai gelang, ganti harusnya gitu. Ya mungkin bagi kita boleh ya, tapi Rasul mengatakan kita kan keluarga Rasul, yang setiap orang yang melihat kita itu jadi dakwah. Apa yang dipakai, apa yang dilihat orang itu jadi kata-kata yang harus ditirukan kita. Bukan hanya kata-kata Rasul, kita harus, tapi anak sendiri, cucu sendiri. Saudara sampai nangis katanya diganti pakai ini, pakai benang. Kebayang anak kecil, cucu Rasul gitu, sampai saya pakai perak, ganti kata Rasul. Jadi Rasul kalau udah bicara tentang dakwah dalam keluarga itu tegas tapi penuh cinta. Ini pelajaran bagi kita, khususnya bagi para pendakwah seperti saya ya. Wah ya Allah, jadi sebelum mendakwakan kepada orang lain harus ada pada diri saya. Kalau ingin mendakwakan kepada orang harus cukup, paling berat adalah saya. Tapi sedang berusaha. Dari kemarin di Jakarta saya membahas tentang Fatimah. Semalaman belum kalau bahasa Sunda. Ya Allah, kenapa saya kok diberikan tugas untuk membahas tentang Fatimah? Ini sebenarnya bukan nasihat untuk akhwat, bukan nasihat untuk yang berada di rumah, sebenarnya nasihat untuk yang menasihati. Bagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, semua dari mulai keponakan, dari mulai anak cucunya kan Hasan Hussein itu, anaknya, semua tim dalam sebuah keluarga harus jadi dakwah. Maka buat saya itu cambuk. Ibu-ibu nanti kalau jadi ustazah pulang ke rumah ngajar 5 orang ibu-ibu, sebelum kita menyampaikan ada nggak pada diri saya. Tapi bukan berarti awal nanti pulang dari sini ngajarin, aduh belum ada pada diri saya, nggak mau dakwah, itu tipu daya setan. Jadi kalau mau berdakwah, mengajak sambil mengajak diri kita sendiri. Maka saya tadi mengatakan Fatimah masa kini. Karena kalau saklek baju Fatimah itu cuma 2, saya nggak sanggup. Bajunya 2. Ya, sekarang ungu, besok ke hitamnya, besoknya lagi kuning, mungkin ya, besoknya lagi. Ya mudah-mudahan tidak jauh lah.
Kalaupun misalnya sekarang ada akhwat yang diberikan suami pengusaha yang hebat. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu yang suaminya kaya sekali. Pokoknya kaya. Jadi setiap proyek itu menghasilkan ratusan juta minimal, itu bersihnya. Dan kalau sudah lagi banyak itu, tapi subhanallah, saya belajar di sini. Yang namanya zuhud, yang namanya Fatimah masa kini itu bukan hanya dilihat dari bajunya cuma 2, tidak juga. Bisa jadi yang namanya zuhud di zaman sekarang seperti tadi seorang istri yang suaminya perusahaannya besar, untungnya besar, dan semua untungnya dikasihkan ke istrinya, terserah kamu. Coba ibu kalau dapat untung dari suami proyek sekali ngasih 200 juta mau diapain? Mau diapain? Belanja paling pertama kan? Nanti kalau zakat sisanya kan gitu. Infak nanti dulu kan? Ibu yang kemarin, mudah-mudahan Allah melindungi ya, menjaga. Jadi setiap dapat itu tuh, sampai pikir dia langsung bilang ke suami, Pak boleh nggak? Ini uang diwakafkan aja katanya. Untuk kita secukupnya, tabungan udah ada, itu bisa 50% lah lebih yang diwakafkan, yang diinfakkan. Kata suaminya, ya terserah kamu deh katanya. Saya percaya sama kamu. Tapi kalau sekarang kebalikannya kan, suami punya uang, mana bagian saya? Tuh percaya kan gitu. Soalnya kalau dikasihin ke mama itu nanti habis gitu. Utang belum bayar, udah keburu habis duluan ke pasar baru, ke King, kemana gitu ya. Nah kalau ini enggak, saya mikir sampai bilang ke ibu itu, ya Allah mudah-mudahan ibu termasuk Fatimah zaman sekarang. Jadi ketika dititipi harta yang melimpah, justru yang dipikirkan apa? Akhirat nanti. Tabungan di sisi Allah itu bukan yang dipakai. Tabungan yang di sisi Allah itu bukan yang dimakan, tapi yang makanan dikasih. Ibu itu setiap Jumat, beliau itu saking kayanya, itu jadi setiap Jumat itu bikin nasi bungkus, makanan yang enak, nasi. Coba kalau di Darut Tauhid kayak gitu ya, jadi siang tinggal makan bareng di sini. Jadi dia bagikan ke mang-mang, ke tukang-tukang sampah apa, berapa ratus bungkus. Subhanallah. Dan itu beliau cerita gini, subhanallah, benar katanya teh. Ketika kita belajar tidak merasa memiliki harta yang Allah titipkan kepada saya, kepada suami, makin melimpah. Jadi usaha suaminya itu makin maju. Dan subhanallah katanya, ya Allah enak katanya hidup ya kayak gitu. Saya pernah ngalamin dulu katanya, uang banyak tapi letih, capek katanya. Sekarang subhanallah mudah-mudahan istiqomah. Sampai pernah katanya dia itu punya mobil, terus mobil baru, nggak terlalu baru, dijual itu mobilnya. Pas udah dijual itu uangnya itu dipakai untuk nyumbang apalah gitu, pesantren atau apalah, pokoknya sumpah. Besok-besoknya usahanya beli mobil yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Bu, punya tas bagus nggak? Kasihin tas. Tapi jangan berharap besok-besok ini diganti. Allah akan menguji. Kalau kitanya lepas seperti itu, subhanallah, kita jadi teringat zuhudnya Fatimah ya. Fatimah itu ketika kedatangan seorang kakek-kakek, judulnya tuh Rahasia Seuntai Kalung. Kita ambil esensinya. Fatimah itu tidak kaya, sangat miskin. Sehari makan, besok enggak makan, besoknya bisa enggak makan. Tapi Fatimah yang kedua itu karakternya tahan hidup menderita, tak ada mengeluh seperti kita. Ya Bu ya, kita mau uang banyak masih tetap mengeluh, apalagi kalau tidak ada. Baju kamu pengajian kita udah bilang, ini bosan baju teh ini wae kan gitu kan. Iya kan Bu, nggak mau pengajian takut nanti dihina sama ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain itu tasnya bermerek, bajunya udah ganti, saya bajunya ini terus kayak gitu kan. Fatimah tidak. Padahal Fatimah dalam keadaan susah. Ketika sudah menikah menjadi suami istri dengan Imam Ali, karena memang Imam Ali juga sama. Ali bin Abi Thalib juga bukan orang yang dititipi harta yang melimpah. Itu pelajaran. Mudah kok bagi seorang Rasulullah kepada menantunya gitu. Tapi itu pelajaran berharga untuk
menantu dan putrinya itu bahwa kemuliaan Allah bukan dari harta yang melimpah, tapi kemuliaan seseorang itu dari tadi tahan hidup menderita. Ini hiburan untuk para ibu yang sudah menikah tapi nggak kaya-kaya ya. Jadi ada dari sononya ya. Tapi kuncinya apa? Tidak mengeluh. Punya suami ketemu di tukang sayur diceritain, suami saya mau penghasilannya sebulan minus gitu. Kata ibu yang satu, sama kalau saya bukan minus lagi, utang. Nah kalau kita meniru Fatimah, gak pernah mengeluh seperti itu. Sudah selalu bahagia. Bahagianya apa? Karena ridho ya. Ya Allah tak mudah. Ya mungkin ini pelajaran buat kita sebagai seorang Fatimah yang menjadi pelajaran bagi kita dalam kondisi apapun, sesulit apapun, yang namanya Fatimah itu tidak mengeluh, tidak protes kepada Allah. Kan penderitaan dalam hidup itu ada yang jalannya dengan kekurangan harta, ada yang jalannya mungkin ada ujian lewat pasangannya. Kan sekarang banyak para istri yang suaminya diuji terus. Kemudian suaminya galak, kemudian suaminya yang tak pernah pulang, kan ada yang pergi tak kembali ada. Kalau yang pergi tak kembali meninggal itu selama-lamanya memang meninggal. Ini sangat beragam. Ada yang maaf ya para suami jangan tersinggung ya. Ada suami yang kalau jalan-jalan ke mall itu pusing gitu. Setiap melihat yang muda, jadi lihat istrinya tuh mbak tua ada. Nah itu ujian yang seperti itu. Nah atau mungkin dari anak ujiannya. Tapi Fatimah memberikan contoh kepada kita bahwa beliau itu sangat kuat dalam menghadapi hidup. Padahal itu ekonomi susah. Tapi terkenal kan itu ya, ketika Fatimah itu sudah melepuh katanya ini tangannya itu. Ini hiburan untuk para ibu yang selama menikah tidak ada khodimat. Anaknya 12 atau anaknya 4, anaknya 5. Kalau di luar negeri nggak ada khodimat karena khodimat itu mahal dan jarang yang mau. Sekali dipanggil itu mahal. Di pernah waktu ke Mina ya, ada seorang ibu subhanallah, anaknya 5, tak ada khodimat, dia kerja nyupir sendiri kemana-mana nganterin. Tapi ketika ceritanya itu nggak pernah mengeluh. Saya pelajari gitu, wah ini Fatimah masa kini. Kalau ketemu lagi sama yang satu lagi, pas dia anaknya 1 menderita itu setiap cerita dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi itu bukan masalah dia ada khodimat atau enggak, tapi bagaimana seseorang ketika tahan hidup dalam kesulitan itu, dia akan selalu optimis kata-katanya. Kayak ibu-ibu di sini ada yang sakit asam urat, sakit apa? Kalau ketemu tuh yang diceritain itu sakit asam uratnya aja terus. Nikmatnya jarang diceritain. Tapi ada ibu-ibu yang walaupun dalam keadaan sakit masih dia bersyukur. Alhamdulillah saya sakit asam urat, tapi bersyukur saya itu punya ini. Nah itu namanya awet muda. Tapi kalau yang selalu diceritakannya yang negatif-negatif itu biasanya awet tua. Maksudnya cepat tua sebelum waktunya. Jadi kalau para pendengar di rumah ingin awetnya ada lapang hati, kuncinya itu. Ya kebayang Fatimah Az-Zahra itu adalah seorang wanita yang secara fisiknya mirip Rasulullah SAW. Katanya jalannya itu mirip Rasul, bicaranya pun. Jadi nanti diceritain ternyata Fatimah itu di balik terjaganya kehormatan. Jadi sampai ada pernah saya baca di sebuah buku, Fatimah itu tidak pernah dipandang oleh bukan mahramnya dan tidak pernah memandang yang bukan mahram. Jadi gimana ya? Kalau dulu kan keluarga Rasul itu pakai cadar ya. Karena Fatimah itu sangat cantik. Jadi banyak yang naksir. Abu Bakar pernah naksir, tapi ditolak. Jadi perbincangan oleh para laki-laki hebat ya. Jadi yang namanya wanita solihah itu tidak harus yang memperlihatkan kecantikan, tapi kalau yang namanya cantik orang tahu kok. Kan
di ini nanti di sini itu ada itu, walaupun tertutup gitu. Nah, sampai saking secara fisiknya itu diberikan keindahan wajah gitu. Tetapi Fatimah tidak mengekspos kecantikannya kepada orang seperti wanita-wanita jahiliyah dulu. Subhanallah, kebayang ya kalau Ahwat Solihah di sini yang ini yang nunduk, kalau dilihat Ikhwan nunduk. Kemudian kalau lihat Ikhwan yang cakep tidak melihat. Pas lihat sebentar, subhanallah sudah cukup gitu sekali. Ya, itu Fatimah ya. Allahu Akbar. Maka itulah ciri-ciri wanita mulia ya. Ya nggak kebayang lah Fatimah gitu ya. Pakai baju unyan-unyan gitu ya. Terus udah gitu ada Ikhwan, assalamualaikum, hai dah gitu, nggak kebayang. Jadi wanita yang namanya Fatimah nggak ada. Bahkan kalau zaman dulu, zaman Rasul kan pakai hijab ya. Keluarga Rasul pakai hijab. Kemudian putrinya Rasul pun pakai hijab. Kalau untuk zaman sekarang kita lihat Fatimah masa kini minimal dia menghijab hatinya ketika berpapasan dengan Ikhwan, tidak berbicara yang mengundang laki-laki yang berpenyakit hatinya untuk berbuat maksiat. Kalau dakwah kemudian mengajar, insya Allah tidak ya. Tapi kalau bicara yang menjurus kepada hal-hal yang negatif, itu biasanya mengundang. Ya contoh-contohnya misalnya wanita-wanita yang ada di televisi, yang misalnya ya na'udzubillah ya, yang bajunya segini, kemudian di depannya kelihatan, kemudian bicaranya kayak ya, itu kan kita aja yang sama-sama perempuan udah astagfirullahaladzim, gimana kalau laki-laki? Nah itu kan bahasa, kalau saya baca di tafsir Al-Azhar tentang wanita jahiliyah yang tabarruj, salah satunya adalah dia kalau berbicara itu mengundang kaum laki-laki itu untuk godalah aku, katanya gitu. Jadi kalau pakai pakaian sentuhlah aku, kalau dia bicara godalah aku, ayo ditunggu gitu katanya. Subhanallah ya, bagus itu dari Bapak Profesor Dr. Hamka. Nah itulah wanita-wanita jahiliyah dulu. Nah sekarang pun sudah bermunculan. Maka akhwat kalau ingin mulia di hadapan Allah, tirulah Fatimah Az-Zahra. Ternyata Fatimah Az-Zahra tidak takut tidak mendapatkan jodoh. Sekarang katanya akhwat kalau terlalu diam, terjaga, nanti susah jodohnya. Jangan begitu. Karena laki-laki yang berkualitas, laki-laki ya, laki-laki yang spesial itu akan mencari yang spesial. Laki-laki yang terjaga hatinya, terjaga lisannya, terjaga telinganya, terjaga semua, pasti mencari calon ibu dari anaknya dia nanti akan lahir ibu yang berkualitas. Jadi kalau misalnya nanti ada laki-laki nyarinya di pinggir jalan yang sembarang orang boleh nyentuh gitu, nanti bukan laki-laki yang spesial. Jadi akhwat jangan takut. Jangan takut. Emang kalau di Arab sampai sekarang itu katanya ada kebiasaan itu kalau mencari jodoh itu nggak usah mencari sendiri. Jadi yang nyari itu gurunya atau orang tuanya. Tapi mungkin kalau di Indonesia nggak musim ya. Itu zaman Siti Nurbaya. Tapi minimal sekarang kalau teman-teman semua nih yang muda-muda nih ingin mencari jodoh, ya carilah yang dengan cara yang aman ya, yang tidak menimbulkan fitnah. Nah kembali lagi tadi, satu ternyata Fatimah itu zuhud. Zuhud itu tidak silau dengan dunia, dalam keadaan sederhana tetap sabar, tidak protes kepada Allah, tidak protes kepada Rasulullah SAW sebagai ayahnya. Bahkan Fatimah itu sangat menikmati dalam kezuhudannya, dalam kemiskinannya. Subhanallah. Nah kemudian yang kedua adalah Fatimah seorang wanita yang sangat tekun ibadahnya. Allahu Akbar. Saya membayangkan Fatimah itu ketika tidak ada khodimat, ngurus bayi sendiri, gak ada yang bantuin, masak sendiri, beres-beres rumah sendiri, uang tidak banyak, tapi malam harinya masih tetap bisa bangun malam, tak
kebayang. Ini baru pengalaman, ada cucu di rumah dan kembar. Yang satu bangun, ngekok. Yang ini bangun setengah jam, yang satunya lagi bangun setengah. Jadi dihitung-hitung tuh nggak ada tidur. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, saya ngebayangin Fatimah gitu dulu. Fatimah dulu itu nggak ada yang bantuin. Yang bantuinnya Ali bin Abi Thalib itu pun kan berjuang, suaminya pergi ke medan tempur untuk perang, berarti sendiri membesarkan anak sekian kecil-kecil. Subhanallah, pantas sampai melepuh tangannya kan. Ketika datang seorang sahabat, mana yang akan aku bantu? Apakah masuk anak-anaknya lagi nangis? Apakah menumbuk itu gandum kan? Kata Fatimah, tumpukan gandum. Ada sejarah mengatakan katanya numbuk sendiri, walau alam itu mah karomah Allah, walau alam kalau itu. Tapi yang jelas itu subhanallah di situ, itu berat di situ. Tapi beliau itu sangat menikmati. Ya Allah, jadi kalau ayah ada sekarang Fatimah masa kini yang dia itu kok seridok-ridoknya gitu ya. Ketika suaminya harus pergi ke medan tempur, dia harus ngurus anaknya sendiri gitu. Belum lagi di situ dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Kemudian dia juga harus ngurus, ya Allah, rumah tangganya sendiri, belanja sendiri. Ya Allah, berarti ini Fatimah masa kini. Mungkin para pendengar banyak yang nasibnya seperti ini ya. Subhanallah. Sekarang maka ibu-ibu yang baru punya anak satu, kemudian langsung di rumah itu ada yang nemani khodimat, bersyukur gitu. Jangan kadang ketika ada khodimat masih kurang syukurnya Pak, dimarahin itu khodimat. Udah bantuin nyuci, udah bantuin masak, masih diomelin oleh ibunya. Padahal itu pekerjaan seorang ibu. Punten ya. Ini para muslimah kalau ada khodimat boleh diajari, boleh dinasihati, tapi bukan dimarahi. Dinasihati dengan penuh cinta dan dengan penuh bijak itu boleh, harus malah yang dididik seperti itu. Tapi bukan untuk dicaci maki, bukan untuk disakiti hatinya, karena sudah membantu kita aja udah alhamdulillah. Tapi lihatlah Fatimah. Jadi akhwat nanti latihan ya, kalau pertama nikah itu jangan ada khodimat, ngapain? Nanti kalau akhwatnya masih kuliah, anaknya dititipin ke siapa? Ke tetangga. Ada yang dititipin ke suami. Itu kalau di luar negeri, subhanallah, pengaturannya tuh luar biasa. Kadang kalau dalam kondisi darurat, katanya kalau yang anaknya 5, suaminya kerja kan, ibunya kerja. Itu jadi anak yang masih dewasa, masih kecil harus tanggung jawab ke adiknya. Jadi kokolonten itu kakaknya itu. Jadi tutuan gitu, masih kecil sudah dewasa. Cuma harus nyiapin susunya, menyiapkan apa. Tapi satu sisi itu bagus kan. Disiapkan pokoknya harus dikunci, harus gimana. Ini kamu tanggung jawab makan siangnya adik-adik ini. Nah karena tidak ada, makanya pantas di dalam sebuah rumah tangga yang dia tidak ada yang membantu ya, selain keluarga inti di situ, itu biasanya lebih mandiri dibanding dengan yang ada khodimat, apalagi kalau khodimatnya sangat banyak. Yang juga masak ada, juga nyuci ada, ngepel ada. Jadi anaknya tuh tinggal menang-nangin. Pas bangun makan udah siap, jadi nggak usah dicuciin. Tapi ini bahaya. Maka untuk para ibu, walaupun di rumah ada khodimat, tetap anak kita harus dilatih untuk bekerja. Walaupun hanya nyuci sepiring tepung gitu ya, piringnya banyak. Dia sekali-kali harus mau ngepel, kamarnya sendiri minimal. Ada yang anak itu kamar itu diberesin sama orang lain. Walaupun anaknya sudah dewasa, udah usia 17 tahun, 15, masih sama bibi dipanggil rapi. Harusnya dia belajar sendiri. Pel sendiri, beresin kamar sendiri. Apa? Ini bagi yang ada khodimat. Biasanya kalau yang nggak ada khodimat dan nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan, harus dia lakukan sendiri. Nah kembali lagi kepada Fatimah ya. Satu, Fatimah itu tidak silau dengan dunia. Yang kedua, tahan hidup menderita. Dan yang ketiga, Fatimah sangat tekun beribadah walaupun dalam kondisi berat mengurus rumah. Kok bisa ya? Ya
Berarti beliau itu pandai mengatur ya. Kalau siang mengurus rumah tangga harus masak, harus ya dulu ada nyetrika nggak ya kira-kira ya? Nggak kayaknya ya, nggak nyetrika. Kalau masak iya, nunggu gandum, ngambil air, mandiin bayi. Dan saya baca di kehidupan rumah tangga. Jadi Fatimah itu sangat cinta kepada putra putrinya, penuh sayang, penuh cinta gitu. Seperti hanya Rasul kepada Fatimah. Jadi enggak yang bentak-bentak, yang kamu, yang gimana enggak. Dan enggak juga yang cuek gitu. Jadi Fatimah itu sangat penuh cinta kepada putra putrinya. Maka dari itu putra putrinya salih-salihah. Ada 4, jadi yang 2 itu meninggal waktu kecil. Jadi yang sampai besar Hasan Hussein. Itulah Fatimah. Masih teruskan? Ya, 6 menit lagi ya. Nah Fatimah itu, nah ini tidak semuanya ya saya sebutkan. Nah jadi di balik kekuatan ibadahnya, tidak silau dengan dunia. Ketika diberikan kesulitan ekonomi, tidak mengeluh, tetap beliau bahagia dalam kondisi apapun. Ternyata Fatimah adalah seorang profesionalisme wanita di zaman dulu. Artinya Fatimah adalah seorang orator. Jadi yang berbicaranya itu pandai sekali. Katanya tutur katanya itu sistematis dari awal sampai ujung. Nah, ya jadi itu keturunan dari Rasulullah SAW. Rasul itu kalau menyampaikan itu singkat, padat, jelas. Maka Fatimah pun kalau bicara itu sangat singkat, padat, jelas. Jadi diturunkan dari Rasulullah SAW. Artinya apa? Seorang wanita bukan berarti dia hanya tinggal di rumah tidak produktif, bukan. Seorang wanita itu masing-masing harus memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Nah kalau Fatimah potensinya pada saat itu adalah kemampuan berkomunikasi. Nah sekarang akhwat yang berada di sini masing-masing kemampuannya beda-beda. Ada yang mungkin di bacaan Qur'annya, ada yang di berkomunikasi, walaupun dia tidak jadi penceramah misalnya, tapi dia kalau bicara dengan temannya tuh enak. Kalau ada orang yang konsultasi, ada orang yang lagi galau, kalau bicara sama dia tuh langsung cep gitu, kayak masuk ke kulkas gitu. Jadi kalau ketemu sama awat ini bicaranya tuh enak gitu. Kan ada awat kalau diajak bicara tuh justru bikin galau. Saya tuh lagi broken heart nih. Apa broken heart kamu tuh? Sama, saya juga lagi broken heart. Kalau itu kan bikin pusing tuh. Tapi kalau yang empati, yang bahasanya itu enak gitu, kalau didengar, bikin ke hati tuh bikin enak kan ada ya yang seperti itu. Nah ternyata orator itu bukan yang hanya bicara di depan umum, dia enak bicara, sistematis bicaranya, bukan hanya itu. Tapi dia kalau ketemu sama anak, ketemu dengan temannya, dengan saudaranya, enak gitu kalau bicara. Kan itu menjadi kebaikan, menjadi dakwah buat orang lain. Nah itulah Fatimah. Jadi pada zaman dulu pun suka ada perdebatan. Jadi perdebatan yang positif ya, dengan misalnya dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi Fatimah itu punya prinsip yang luar biasa karena memang didikan dari orang tuanya. Jadi kalau bicara itu bisa menyampaikannya dengan lugas. Jadi sekarang ada wanita-wanita yang diberikan kemampuan seperti itu. Alhamdulillah saya pernah ketemu dengan seorang muslimah, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau ya. Beliau masih hidup, bertemu di acara talk show. Oh ternyata ada ya wanita zaman sekarang pun ketika bicara itu mantap. Mungkin kenal beliau Ibu Marwah Daud ya. Jadi saya suka dengan beliau itu kalau bicara itu tak 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 gitu. Jadi, dan beliau pernah menjadi ketua ICMI. Berarti punya kemampuan memimpin, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan bawahannya, subhanallah. Itu wanita. Pernah di televisi ada seorang wali kota muda ya, usia 16 tahun, perempuan, pakai jilbab Palestina, subhanallah. Ketika ditanya usia 16 ya Pak, usia 16 tahun di sini. Ketika ditanya, diwawancara, mantap bicaranya. Kita usia 16 masih gitu ya, apa baik gitu ya. Kita usia 16 tuh masih kekanak-kanakan gitu ya. Tapi ini
subhanallah ketika bicara itu visinya ke depan apa mantap gitu, bagus. Nah biasanya itu terlatih dari sejak kecil. Mungkin keluarga yang orang tua yang biasa dalam politik, yang biasa dalam pemerintahan, biasa hidupnya itu biasa dalam keteraturan, biasanya itu menular kepada anak seperti itu usia 16 tahun. Nah jadi Fatimah pun subhanallah diberikan kemampuan berbicara. Tentu berbicara ini pertama karena memang pengaruh didikan dari orang tua. Jadi uyah mau TS kaluhur, uyah mau pasti TS-nya ke bawah. Jadi kalau ada seorang penyanyi, misalnya bapak-bapak penyanyi, tapi kok ada anaknya yang mirip gitu ya. Nah itu bukan kebetulan, Allah yang mengatur. Karena mungkin lingkungan, bapaknya nyanyi, anaknya kan ikut dengar. Maka dari itu ibu-ibu kalau yang ibunya sedang gosip gitu ya, nanti anaknya juga ahli gosip. Kalau ibu-ibunya senangnya memang sinetron aja terus tontonannya, nanti anaknya juga seperti itu. Walaupun ada anaknya yang jadi ulama besar, ada jadi kiai misalnya, nah, orang tuanya baca Quran juga nggak bisa. Nah kalau itu Allah yang maha sayang, Allah yang maha rahman bisa memilih hamba-hambanya. Nah subhanallah ya. Jadi ini kembali lagi kepada Fatimah. Fatimah itu satu adalah pribadi yang tidak silau dengan dunia. Kemudian yang kedua, Fatimah itu sangat kuat ibadahnya walaupun di siang hari sibuk dengan mengurus rumah tangga. Kenapa? Karena beliau sangat yakin dengan jaminan di sisi Allah nanti. Jadi kesibukan mengurus keluarga jangan membuat lalai kepada Allah ya. Nah jadi awas semuanya, ini lanjutan dari ayat Quran tadi yang surat Al-Ahzab ayat 34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh Allah maha lembut, maha mengetahui. Di saat sekarang ini sudah mulai bergeser, rumah-rumah di malam hari lebih banyak terdengar suara televisi. Dari mulai maghrib bahkan dari jam 5 sore bahkan seharian penuh, maghrib sampai isya, yang dulu yang terdengar itu suara alunan Quran di musola di masjid-masjid kecil, sekarang masjid setelah sholat bubar, sepi. Sholatnya ada, udah itu sepi. Ramainya di mana? Di rumah masing-masing di depan televisi. Saya mengajak kepada diri saya, kepada keluarga yang berada di rumah, yuk kita dari mulai maghrib, minimal dari maghrib sampai isya. Kalau zaman Rasul dulu selalu diperdengarkan ayat-ayat Allah, selalu dibacakan ayat-ayat Allah oleh istri-istrinya yang berada di rumah. Bahkan ketika Rasul ada giliran di rumah mana gitu, Rasul menasihati para istrinya dan keluarganya. Subhanallah, indah ya. Jadi kita coba sekarang maghrib sampai isya, nggak ada yang nonton, walaupun pas rame-ramenya. Maghrib sampai isya acara apa bu? Para pendengar di rumah maghrib sampai isya acara apa? Sekarang ada sinetron, ada film Korea. Apa ya? Apa teh? Oh hitam putih pada isya ya? Jam 6. Wah itu hitam putih. Kalau yang ditontonnya di situ penghafal Quran yang jadi dokter pakai jilbab, yang diundangnya itu juga ayat kauniyah. Bukan berarti meremehkan acara itu ya saya. Tapi kalau itu lebih bermanfaat daripada ayat-ayat Quran ngomong. Tapi kalau kita maghrib sampai isya, pokoknya terdengar di situ ayat-ayat Quran. Syukur kalau sebelum tidur tuh bukan suara televisi yang menggema yang besar. Tapi di kamar masing-masing, anak yang pertama lagi ngapalin surat Al-Baqarah, anak yang kedua sedang ngapalin surat Al-Ikhlas karena dia belum ya. Terus anak yang ketiga sedang ngapalin surat Ali Imran, anaknya itu semuanya 5. Nah yang satunya lagi sedang membaca buku, yang satunya lagi belajar mata kuliah apa. Allahu Akbar. Sebelum tidur kompak masing-masing kamar. Kalau sekarang apa yang terjadi? Di ruang tengah masih melongo di televisi. Yang ditonton ketawa-ketawa yang tidak perlu. Terus di kamar yang satu anak pertama punya TV juga. Yang ditonton apa? Film dulu, nauzubillah min dzalik.
Kemudian di kamar yang satunya lagi nggak nonton TV tapi buka internet. Yang dilihat apa? Lihat artis-artis zaman sekarang. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekarang yang terjadi. Berat ya, Ibu berat. Berat ya, Bu. Untuk bisa berubah langsung ingin seperti ini. Bisanya gimana coba? Bisanya ya Allah tolong paling gitu. Ya Allah tolong berikan kemampuan kepada diriku untuk bisa istiqomah, tidak larut dalam kondisi sekarang. Tapi bukan berarti tidak boleh Ibu nonton TV. Saya kadang-kadang nonton juga. Sekarang lagi berita apa? Sekarang sedang musim potong-potong. Bukan potong daging, tapi potong daging manusia. Ya Allah, ternyata orang kalau sudah tidak bisa wal kaziminal ghaiz, kalau orang sudah tidak bisa mengendalikan marah itu karena cemburu buta, itu bisa melakukan apa aja. Makanya ibu-ibu yang pencemburu hati-hati. Kalau sedang cemburu segera masuk di bak pakai air yang berendam supaya nggak panas, nggak melabrak, nggak terus jadi mencaci maki, nggak kemudian kemasukan jin, kemasukan setan, bisa ambil pisau terus potong-potong tadi kan. Na'udzubillah ini tadi. Ya Allah, mereka yang potong-potong itu daging orang itu, apa itu orang lain? Kan orang Islam ya Bu, ya kan Bu? Itu yang nabrak orang pakai jilbab, kemudian dia sedang keadaan mabuk karena stres di belakang menghadapi masalah, tak tahan hidup menderita. Makanya ibu-ibu ahwat ya yang sedang semuanya sukses, tapi itu harus siap ketika dikejeret. Kejretnya itu misalnya uangnya habis, walau alam kita tidak tahu. Kemudian tiba-tiba dimusuhin di rumahnya, difitnah, kemudian dicaci maki padahal biasanya disanjung, itu harus siap. Nah itulah Fatimah. Fatimah kuat sekali dalam kondisi apapun. Nah, jadi yang nomor 2 dari ayat surat Al-Ahzab ayat 34, mari kita sekarang tumbuhkan kembali di rumah masing-masing, mulai dari diri kita sendiri. Tubuh kita, hati kita adalah rumah kita. Jadi yang baca Quran itu bukan di luar saja. Kita kan sering baca Quran itu pakai handphone ya, itu boleh, tapi itu kurang sempurna karena yang bacanya orang lain. Yang sempurna itu rumah kita, itu di hati kita. Jadi yang membaca itu lisan kita dan hati kita, getarannya berbeda. Nah kalau di saat memang kerja apa, kita boleh sambil dengerin itu suara orang lain. Dan itu suara tim, suara handphone itu bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau dari lisan anak kita sendiri. Misalnya maghrib sampai isya, yuk makanya sekarang kita hafalan bareng-barengin. Indonesia menghafal. Ustaz Yusuf Mansur itu idenya luar biasa, dibimbing Allah ya. Nanti tanggal berapa itu ada Indonesia menghafal lagi surat Al-Baqarah. Dulu itu kalau nggak salah surat Ar-Rahman. Saya hadir waktu itu, merinding rasanya. Itu ya Allah, kalau saja anak-anak muda, dari mulai yang anak-anak sampai remaja, dewasa, dan orang tua berduyun-duyun kembali ke Quran. Bukan hanya membaca secara hafalan, tapi akhlaknya, akhlak Quran. Insya Allah nggak akan ada nanti ke depan. Anak-anak yang tawuran, anak-anak yang ingin membunuh orang tuanya sendiri, yang karena putus cinta dengan pacarnya kemudian bunuh diri, nggak ada lagi insya Allah ke depan. Nah Allahu Akbar, maka insya Allah rumah kita pun yang selama ini merasa ya Allah kenapa masalah itu semakin panas, hanya berbeda pendapat aja, ininya apa nih, hiruk pikuk di keluarga itu rasanya tuh sampai mencekam seperti itu. Yang lempar piring, yang lempar pintu, kan itu ada ya. Yang sampai ada yang diikat, yang dirangket anaknya itu saking anaknya nggak mau nurut. Nah mungkin di situ kan tegang tuh di rumah. Nah insya Allah kalau yang kedua ini kita coba pelan-pelan tapi pasti mulai dari rumah kita. Nanti rumah kita memancarkan cahaya kepada siapa? Kepada anak kita dulu. Dari anak yang satu, yang kedua, ketiga, satu persatu nanti. Syukur kalau bisa barengan. Nah syukur kalau bapaknya sudah mulai semuanya kembali ke Quran, membacanya dulu. Kemudian satu persatu yang belum bisa baca panggil guru ngaji, sambil kitanya juga belajar. Allahu Akbar, insya Allah.
Nanti ke depan rumah kita akan menjadi rumah yang bercahaya, cahayai ayat-ayat Quran. Nah inilah hasilnya. Kalau 33 ayat 33 ibu-ibu mulai kita belajar, lihat rumah masing-masing. Apakah kita sudah menjadi ibu yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anak keturunan kita? Bagi yang belum, ayo mari kita perbaiki apa yang kurang. Bagi yang sudah terlanjur karena anak-anaknya sudah besar, ibu tinggal sendiri, tidak ada salahnya kalau minta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, perbaiki diri, doa. Mudah bagi Allah membolak-balikan hati anak keturunan kita yang belum sempat kita didik, yang belum sempat kita berikan contoh dengan baik. Allah nanti mendatangkan orang yang menjadi jalan hidayah taufik buat anak-anak kita yang sudah besar-besar, yang sudah punya anak lagi. Nanti dikumpulkan oleh Allah dengan pertemuan yang beda. Ibu-ibu dan akhwat yang berada di rumah, kalau nanti lebaran, silaturahmi, ketemu akan lain gitu. Mana yang memang sudah semuanya keluarga, anggota keluarga, semua anak-anak itu dibimbing Allah penuh iman, penuh ketaatan. Suasana nanti akan berbeda. Uang bukan tujuan utama dalam keluarga. Kalau ada berbeda pendapat, biasa. Tapi nanti ada wal afina anin nas. Kalau ada kakak yang salah, adik yang bisa memaafkan. Kalau adiknya yang salah, kakaknya nanti yang memaafkan. Jadi nggak ada istilah nanti saling benci, saling dendam, nggak ada. Itulah akhlak Qur'ani. Wal afina anin nas. Ibu dengan suami, mungkin suami punya kesalahan atau ibu punya kesalahan. Kalau sudah paham Quran, wal afina anin nas. Ibu pernah melakukan kesalahan, suami terbuka, lapang hati, iya istri saya kan manusia biasa, pernah tergelincir, pernah berbuat salah kepada saya sebagai suami. Kalau dia sudah menyadari sekarang, saya maafkan dan tidak diungkit-ungkit lagi. Yang lalu biarlah benar. Hidup itu hari ini dan ke depan. Para istri sama. Pasangan yang sakinah itu bukan pasangan yang tidak pernah melakukan kesalahan. Gak mungkin yang namanya manusia. Istri juga harus ngaku pernah salah, suami ngaku pernah salah. Tapi yang saling memaafkan itu baru namanya sakinah. Itu akhlak Qur'ani. Dulu ada seorang ibu ya, seorang suami istri nih. Suami istri terus anak. Itu kalau di rumah itu berantem aja itu tiga-tiganya. Dari anak, ibu, istri. Padahal yang diberanteminnya apa coba? Yang diberanteminnya itu adalah pendapat ulama. Jadi anaknya itu belajar agama ke A, suaminya itu belajar ke B, istrinya C. Masing-masing bawa pendapat yang berbeda. Jadi kalau habis diskusi itu bukan enak, berantem. Kata ini saya yang menang, kata ini bid'ah, kata yang ini saya yang paling benar. Gak ada bahagianya. Nah, ketika suatu saat ketemulah dengan seorang ustaznya. Nah, ustaznya itu mengajak, ini ada yang salah. Berarti pendapatnya ini karena mengikuti hawa nafsu semuanya, walaupun mungkin benar yang A, yang B, yang C. Nah, tiga-tiganya sepakat untuk kembali ke Quran. Apa yang terjadi? Yang ini belajar dari mulai bacanya, yang ini mulai memahaminya, kemudian yang ini mulai mengamalkannya. Subhanallah, itu tiga-tiganya dalam waktu sebulan 2 bulan jadi akur nempel. Subhanallah, teteh katanya benar katanya. Ketika kami sudah saling ego, merasa benar, nggak ada yang bikin enak katanya ke hati. Tapi ketika semuanya berpacu ke Quran, ya iyalah. Kan zalikal kita mulai bafihu dalil mutakin di situ. Enak keluarga itu kelihatan itu. Subhanallah, ini yang asli sakinah. Bukan berarti tidak ada berbeda pendapat. Bukan berarti yang nggak pernah kurang uang. Ada kurangnya uang. Tapi kok enak katanya ke depan. Ada sedikit pengalaman kemarin ketika anak mau melahirkan. Itu kan lumayan panjang tuh menunggu melahirkannya. Ini sampai kapan gitu ya, kan ini anak kedua gitu. Sampai mules, nggak mules yang jelas gitu. Kan harusnya mulesnya mulus gitu ya. Ini gimana keluarnya, apa harus dioperasi? Ya udah niatnya mau di normal biasa. Ya sudah ngaji aja. Yang satu Al-Rahman, yang satu yang jagain ngaji, termasuk yang hamilnya juga. Yang lagi mulesnya Bismillahirrahmanirrahim ngaji. Hancam masing-masing. Oh iya nggak apa-apa. Iya boleh, ini cantik.
pulang. Ya, ini ada peserta paling kecil ya ikut ngaji. Sampai mana tadi ya? Baca Quran. Iya. Pas sudah selesai, semuanya pada baca Quran. Alhamdulillah, semakin yakin di situ ya bahwa bacaan Quran itu yang paling pertama adalah menenteramkan hati dulu. Jadi ketika baca, ya kan syifa untuk hati yang gelisah. Kenapa enggak lahir-lahir? Kenapa enggak mules-mules? Udah disuntik, malah yang disuntik induksinya malah tidur kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Majikan, jadi semuanya gitu ya. Semuanya pada tenang, pada ini. Ya Allah, ada Engkau yang memudahkan. Engkau Allah mayyasir wa la tu'asir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sang. Brol aja. Brol satu. Diazanin, dikomatin. Satu lagi belum keluar. Nah, 6 menit. Terus keluar. Subhanallah. Ya, itu benar-benar Quran. Coba bayangkan kalau Qurannya itu dibacanya bukan hanya ketika mau melahirkan, tetapi kapanpun, di saat kondisi apapun. Apalagi kalau kita sampai mentadaburi, mentafakuri. Ya Allah, inilah hidup saya, mau kemana, dari mana, harus bagaimana. Allah nggak suka yang bagaimana, Allah yang sukanya yang bagaimana. Subhanallah. Ya, yang terakhir ayat 35-nya, sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya. Ini jawaban untuk akhwat yang sering protes ya. Sering protes merasa wanita itu tidak diperlakukan adil. Padahal Allah memperlakukan adil kepada wanita. Wanita tidak ada bedanya dengan laki-laki dalam hal apanya? Dalam hal ketaatannya kepada Allah. Dalam hal keimanan, laki dan perempuan sama. Siapa perempuan yang imannya, keyakinan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pulang. Assalamualaikum. Subhanallah ya. Lucu ya Bu, coba kalau kita lari-lari kayak gitu nggak lucu. Sampai mana tadi ya? Nah, jadi laki-laki dan perempuan, kalau seorang wanita yang yakin kepada Allah, seyakin-yakinnya sampai dia nggak banyak protes kepada Allah, dibandingkan dengan laki-laki yang tidak yakin, kurang yakin, tentu wanita lebih tinggi. Jadi di sini kan berarti tidak ada perbedaan. Kedudukan wanita dalam hal keimanan, dalam hal ketundukan, di sini dalam hal apa lagi? Ketaatan, dalam hal kejujuran, dalam hal kesabaran, kehusyuan, sedekah. Nggak dikatakan gini, nah perempuan ini walaupun khusyuk tetap aja rendah di hadapan Allah, enggak. Kalau wanita ini sholatnya dari mulai jam 3, dari jam 2 dengan penuh kekhusyuan, dia takarub kepada Allah, sujudnya lama, rukunya lama, sambil berlinang air mata, menikmati bersamaan dengan Allah ya. Kemudian ada rasa takut kepada Allah, dia bisa lebih mulia dibandingkan dengan laki-laki. Jadi di situ dalam hal ketaatan, kehusuan, kesabaran, kemudian zikir, saum. Siapa wanita yang saumnya saum benar-benar saum lahir batin, saum dari bicara buruk, saum dari menyakiti orang, itu bisa lebih mulia. Subhanallah. Jadi di ayat ini tuh ini emansipasi dalam Quran dia. Bukan emansipasi yang sekarang sedang digembur-gemburkan, ini wanita itu sama dengan laki-laki dalam kedudukan dalam satu pemerintahan misalnya. Karena wanita justru sudah diatur di dalam Islam itu dengan sempurna, dengan adil. Wanita tidak dituntut untuk ngangkat batu yang berat ya. Wanita tidak dituntut untuk naik ke atas genting, capek ya. Dan wanita makanya sekarang itu ada supir taksi kemarin, ada wanita satu, subhanallah, tapi tetap nggak bisa dibandingkan. Yang taksi supir taksi kan laki-laki, karena laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah secara fisik lebih kuat. Maka laki-laki bagian urusan luar negeri, urusan luar rumah, ngontrol aja sebagai pimpinan, kita sebagai dalam rumah. Kalau dibalik maka akan ada sesuatu yang beres.
perempuan yang harus banting tulang keluar, saya membanting-banting tulang. Dia harus malamnya di luar sampai nggak tidur. Laki-laki yang ngeyong-ngeyong anaknya akan kuat ya. Laki-laki ngasih susu itu dia nggak bisa ngasih ya. Jadi memang sudah diatur sedemikian. Tapi ketaatan kepada Allah itu sama. Baik para pendengar yang berada di rumah, tidak terasa ya waktu. Itulah Fatimah Az-Zahra dari sekelumit yang saya baca dari sekian banyak kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua minimal sekian persen bisa meniru beliau, sehingga nanti dengan keterbatasan ilmu kita, kemudian kemampuan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, kita bisa berdekatan dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka silakan bagi yang akan bertanya. Kami masalahnya sebagai beberapa masalah kami berinteraksi dengan tim ini. Dari waktu tinggal menentu 217 suara ini belum ada yang terhubung. Ya, di rumah ada. Boleh tidak ada kaitannya dengan Fatimah, boleh. Ya silakan. Ibu ini santri baru ya. Enggak teh. Ya silakan, ada. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta BM2K berasal dari Solo. Yang ingin saya tanyakan ialah bahwa seorang anak yang bisa mendoakan orang tua ialah yang akan masuk surga. Di sini saya ialah seorang mualaf, bapak saya seorang pendeta. Saya pindah mualaf pada tahun 1979, waktu itu akad nikah. Kemudian saya dididik oleh suami saya. Kemudian saya bisa mempelajari agama itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya akan menjadi anak durhaka apabila saya tidak mendoakan kedua orang tua saya, ataukah memang saya tidak boleh mendoakan kedua orang tua saya? Yang bapak sudah meninggal, yang ibu belum. Terima kasih. Inilah pertanyaan bagi saya agar saya lebih bisa mantap untuk berbakti dan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi kalau ke orang tua yang berbeda agama, kalau yang sudah wafat tidak ada hubungan kembali. Itulah keadilan Allah. Jangan bertanya apakah saya termasuk durhaka ketika tidak mendoakan orang tua yang tidak seagama tetapi sudah wafat. Itu tidak termasuk durhaka, karena memang patuh kepada aturan Allah itu jauh lebih penting dibanding dengan patuh kepada orang tua yang tidak seakidah. Itu ada di Quran. Nah, tetapi bagi ibu yang masih hidup itu masih boleh mendoakan. Mendoakannya bukan mendoakan mohon ampunan, tapi mendoakan minta diberikan hidayah. Nah, doa anak yang solihah itu mustajab. Itu aja pegang. Kalau saya selama masuk Islam sudah mualaf, dididik oleh suami, disyukuri, kemudian belajar terus diamalkan. Mudah-mudahan saya termasuk wanita solihah yang doanya makbul ya, diijabah. Terus doakan. Nah, jadi yang sudah di dalam kubur sudah serahkan kepada Allah. Allah yang maha sempurna pengaturannya. Sekarang saya berusaha menjadi anak yang baik. Bahkan Nabi Ibrahim pun tetap baik kepada ayahnya yang masih bawa-bawa berhala ya. Jadi hubungan kita para muslimah
yang orang tuanya belum Islam, justru dengan kemuliaan akhlaknya nanti yang akan tersentuh hati. Itu subhanallah. Ibu jadilah anak yang baik. Kalau komunikasi kita yang lebih banyak silaturahmi. Kemudian kalau punya rezeki kita yang lebih banyak memberikan perhatian untuk orang tua. Jadi itu namanya berbuat baik, berdakwah dengan kebaikan. Jadi ya urusan nanti orang tua tersentuh hatinya, itu Allah yang menyentuhkan. Kemudian nanti orang tua dapat hidayah, itu pun Allah yang memberikan hidayah. Itu di surat Al-Qasas ayat 56. Jadi yang memberikan hidayah itu hanya Allah. Kita pun nanti ibu-ibu nih punya anak, bisa hafal Quran, anaknya soleh, kemudian ibu berusaha setiap hari untuk mendidik. Nah ini karena saya nih yang mendidik, tidak boleh. Jadi itu yang memberikan hidayah hak Allah. Saya ini hanya dapat pahala kalau ikhlas. Karena bukan saya dibimbing Allah untuk bisa membimbing baca Quran anak saya, bisa ngajarin sholat, ngajarin wudu, ngajarin fikih, ngajarin akhlak. Subhanallah. Itu kita dapat pahala. Tapi sebaliknya kita dapat murka Allah ketika anak kita durhaka, itu karena kita lalai. Nah kita sudah mengajarkan, sudah memberikan contoh, tapi anak masih lalai, kita nggak durhaka karena sudah berdakwah kepada anak keturunan kita. Insya Allah ibu doakan terus, ya muqallibal qulub tsabbit qalbaha. Ibu masih hidup ya? Ya wahai Allah yang membolak-balikan hatinya, balikan hatinya untuk patuh kepada agamamu ya Allah. Boleh ya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbaha ala dinik. Baik? Ada ya? Ya silakan. Ada ibunya di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, nanti kita putuskan boleh dilanjutkan kembali di masjid. Iya, bagi di masjid ada yang hafal surat Al-Baqarah halaman 8? Belum ada? Ini kelihatannya mulai berat ya Al-Baqarah. Seminggu satu halaman keberatan ya. Kalau gitu seayat aja. Ya, boleh seayat. Surah Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Seayat aja. Kalau sehalaman sampai walakin kanu anfusahum yadhlimun. Para pendengar yang hafal surat Al-Baqarah ayat 49 boleh dapat hadiah masing-masing. Kalau yang di rumah, kalau yang di masjid dapat buku. Bukunya siapkan satu. Ada ayat 49, Ibu sudah hafal? Alhamdulillah. Ini harus istiqomah hafalan Qurannya walaupun yang lain belum hafal. Ada ya, tunggu. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فإذا فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأغرقنا فرعون وأنتم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. فإذا قال موسى لقومه يا قوم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب فإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة صاعقة أنتم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون فظللنا عليكم الغمام فأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم فما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Alhamdulillah. Ibu dari mana aslinya? Ya, dari Kiara Condong. Ibu ngapalinnya jam berapa? Kalau lagi ada waktu. Ibu punya anak berapa? 1. Repot nggak sambil ngapalin sambil punya anak? Tergantung tekad ya Bu ya. Tuh, Ahwat sudah punya anak. Ya kalau punya anak kan punya suami ya Bu ya. Repot ya, tapi ternyata bisa ngapalin Quran. Ini yang muda-muda sibuk belum ngapalin? Enggak ya. Itu kayaknya sibuk mikir yang nggak perlu kayaknya ya. Dan subhanallah ngapalin 1 halaman ini sebenarnya hanya butuh setengah jam aja menyempatkan sehari, yang benar-benar nggak terganggu. Jadi insya Allah ya, kita ini sudah sampai halaman 8. Ahad depan siap-siap halaman 9 ya. Gak apa-apa, api-api sudah hafal yang sudah ya. Gak apa-apa, pokoknya ada yang nempel enggak gitu, walaupun hanya 1 ayat. Yang penting kita menghafal bersama ya. Ini dari yang ayat 58. Ini agak panjang ayat 61, tapi insya Allah ya, semuanya kalau kita memulai insya Allah bisa. Ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa. Silakan ada. Dari telepon ada sudah tergabung, nampaknya ada Ibu Dewi Soleil. Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ite. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah hafal belum halaman 8? Oh mau bertanya ya? Oh iya. Ya nggak apa-apa, jangan gugup, tenang ya. Ya. Ya silakan. Nanti ngapalin dengan suami dengan anak-anak ya. Halaman surat Al-Baqarah atau mau juz amma boleh. Ya. Ikan yang ada. Gimana sih caranya kita tuh biar nggak bersatu, bila kita tuh nggak pernah takut sama masalah, terus kita tuh nggak perlu misalkan abur-aburan misalkan dari dari mana hingga ke rumah pengacara kemana-mana, tapi kita tetap tidak boleh tetap menghadapi masalah itu walaupun misalkan masalah itu berat. Iya lari gitu ya. Lari dari masalah berarti itu namanya kecing Bu. Kecing itu ya itu lari dari masalah. Wah subhanallah. Ya. Terus tapi bisa paham tapi ini ada orang-orang kita lah ya kita. Kalau ada masalah itu lari dari masalah. Nah itu bukan menyelesaikan masalah, akan nambah masalah. Misalnya istri lagi marah ke suaminya, bunuh aja pergi, biarin tahu rasa. Biar gimana kalau nggak ada ibu nanti nggak ada yang masak. Kalau nggak ada ibu nggak ada yang beres. Apa kata anak-anak? Alhamdulillah untung si ibu pergi. Nah, itu kan sakit hati ya Bu ya. Jadi yang namanya masalah itu bukan ditinggalkan. Nah kalaupun akan berhijrah dulu itu bukan meninggalkan, bukan emosi, tapi berhijrah itu untuk menenangkan hati boleh. Nah, misalnya lagi nggak enak nih di rumah, tapi baik-baik perginya. Oh jangan main-main loh, para istri nih
Kalau lagi kesal ke suami, pergi tanpa ridho dari suami. Itu kalau suaminya soleh dan itu kita yang melakukan kesalahan, di saat di jalan itu akan ada apa-apa. Allah akan ingetin bagi orang-orang beriman supaya segera kembali kepada Allah gitu. Nah apalagi anak nih yang pundung ke ibunya sendiri, oh itu lebih bahaya lagi. Pundung karena nggak diizinin nikah sama dia pilihannya. Nah padahal ibunya itu nggak setuju tuh karena kurang soleh anak itunya, calon menantunya. Ibunya punya pilihannya udah soleh, kasih, benghar. Nah hari yang ini udah kurang soleh, kurang patut misalnya gitu ya. Nah tapi karena udah love story gitu, udah cinta, kadang maksa gitu. Ya udah biar tahu mama gimana kehilangan anak. Terus kabur, itu kan nambah masalah tuh. Ibunya nanti mencari gimana coba dan namanya ke anak. Jadi deh, kalau bisa jangan pergi, bukan kalau bisa jangan lari dari masalah, hadapi, jangan takut. Kita ada Allah, kita ada musyawarah, wasyawirhum, bermusyawarahlah, ngobrol, jangan takut ngobrol lagi. Kita itu punya bakat gitu ya, bukan bakatnya karakter mungkin yang harus dirubah. Kalau ada apa-apa tuh deg-degan kalau mau ngobrol tuh, takut kita yang disalahin, takut kita nanti yang dipermalukan kan gitu. Padahal kalau kita salah ya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kita harus berani di sini. Nah Fatimah itu punya karakter yang pemberani, berani mengatakan tidak kalau itu salah, berani mengatakan ya kalau itu benar. Subhanallah. Baik, satu lagi silakan. Penonton terakhir ada Ibu Nuri Pastor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Halaman 8 sudah hafal belum Bu? Insya Allah kan baru nyampe 50 kalau apa-apa. Sampai 50 sekarang dari ayat pertama? Alhamdulillah. Oh, berarti lebih dari keren ya Bu ya. Dari ayat 1 sampai ayat 50. Subhanallah. Ibu ngapalinnya biasanya jam berapa? Setelah ngaji kita Berapa jam tuh? paling dari jam 4 Sampai jam 5. jam 5. Paling enak ya ngapalin pada saat itu ya? Kenapa teh? Enak ya ngapalin jam segitu? Karena anak-anak masih pada tidur ya. Anaknya baru 1 ya. Anaknya baru 1. Terus suami masih tidur? Suami tidur. Tidur ya, berarti kan ibu bisa bangun tuh. Subhanallah itu 1 sampai 50 udah hafal ya Bu? Kalau juz 30 udah hafal? Dari belakang dari juz 30 alhamdulillah sampai juz 30 udah hafal semua. Cuman yang tafsirnya untuk yang panjang-panjang kan seperti Al-Maidah, dari itu saya Al-Maidah kan hampir sampai 3 ya. Tapi lamanya kan Ya nggak apa-apa tuh, Bu, lama sekali juga kita di sini malah ngapalin juga belum ya. Iya, bisa ya. Subhanallah, atau pun cuma 2 hari. Coba tuh, ini kita itu subhanallah yang menghafal bersama jarak jauh. Ketika ada yang cerita pengalaman, oh ternyata bisa. Gila sama aja otak kitanya segini-gininya ya, kalau mau dibelah itu sama gitu. Tapi yang membedakan itu kan tekannya dan harus action, harus praktek. Tinggal ini aja ya, program Ba'da Subuh itu ada ibu yang suka tidur lagi tuh. Habis tahajud ke subuh tuh suka ada setengah jam, 3/4 jam tuh dipakai tidur. Nah sekarang tuh masa tidur ya Bu ya. Jadi sebelum subuh itu kan kalau ngapal itu disuarain ya. Jangan kegeranyiman. Baiknya jangan aku pindah ya subuh aku suara ada. Jadi dikerasin wa idzanjainakum min ali fir'aun yasumunakum, suara sendiri terdengar gitu. Apalagi direkam. Iya, Ibu silakan bertanya apa? ya ini tapi untuk curang-curang panjang gimana? Oke, kalau yang panjang-panjang saya juga belum hafal yang panjang-panjang ya. Ini bertanya kepada yang saya juga belum bisa renang. Nanti harus ke Ahwat nih. Mana yang Hafidul, Ahwat ada nggak santri tahfidz? Udah nggak ada. Sini Rifki, gimana cara ngapalin yang panjang? Ini nih, Hilda, sini sayang, Hilda. Belum? Ini tadi yang udah 10 juz mana? Mau pulang? Yang belum lulus? Oh yang belum lulus, ini belum pada lulus.
Hilda, udah 10 juz Hilda? Ya? Mbak Wisna, mana Mbak Wisna? Mbak Wisna sini sayang. Bismillah ya, mudah-mudahan Allah melindungi. Ini Mbak Wisna ini sudah setoran berapa juz ya Teh? Berapa juz? 18. Subhanallah sudah 18 juz. Ini diam-diam menghanyutkan ya. Ya itu biasanya ngapalinnya jam berapa? Malam jam 2 ya. Ngantuk jam 2 ya. Coba gimana caranya yang ngapalin yang panjang-panjang, tapi tadi kata ibu-ibu yang Al-Maidah yang hampir sehalaman ya. Gimana? Dibaca 3 kali. 3 kali mah kurang kita mah ya. Ya, 1 ayat, 2 ayat. Ini kan ada yang 1 ayatnya tuh sehalaman gitu. Dipotong-potong kayaknya ya. Nah jadi sama aja. Kalau yang panjang, jadi per wakaf itu seolah-olah seayat. Diulang-ulang. Oh gitu, masih mau pindah Bu. Nah, ya maka Bu, ini cek Al-Maidah. Yang di sini malu, Al-Maidah itu belum. Kita ke Al-Baqarah juga baru 1 sampai 5. Alhamdulillah. Ke anak-anak ada pengaruh nggak? Ke anak-anak, ke anaknya 1 ya? Usia berapa anaknya? Anaknya usia 10 tahun. Ih, itu nanti ikut-ikutan loh Bu. Alhamdulillah kan kemarin juga saya punya program hafal Quran Sajadah. Iya. Alhamdulillah sudah hafal. Subhanallah. Sudah hafal 4 ayat. Alhamdulillah. Subhanallah. Yuk kita sepakat sekarang dengan anak-anak di rumah. Siapa yang hafal juz apa dapat hadiah dari mama? Hadiahnya nanti saja, jangan diiming sepeda. Nanti dia ngapalin Quran sepeda. Ya, senang ya Bu ya kita menghafal bersama. Karena ini apa? Kasih. Program saya ini juga saya. Iya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah walaupun pilihan itu suaranya, tapi alhamdulillah kayak ya Ar-Rahman gitu. Iya. Paling alhamdulillah hafal atau aku punya target ada di penyakit. Alhamdulillah. Iya, asal punya target. Enak loh, enak ya. Jadi nanti kalau sudah punya target hafalan itu ada waktu luang itu sayang. Iya, kalau perjalanan misalnya punya mobil sendiri. Kadang-kadang kan nggak jelas tuh dari Bandung ke Jakarta kalau macet 3 jam. Kalau yang nggak punya program mah kalau ke Ngalamun, Huleng gitu ya nggak jelas. Walaupun nonton ya kadang film yang nggak perlu gitu. Tapi kalau udah punya program itu di jalan supir kita yang dampingin itu jadi ngapalin bareng-bareng. Itu kan indah sekali. Nauzubillah, mudah-mudahan tidak tabrakan ya. Tapi kalau dalam keadaan ngafalin, tiba-tiba Allah misalnya memuji dalam kondisi apapun, yang penting dalam keadaan zikir, insya Allah ahli surga. Ya Bu, insya Allah ya Bu, makasih, ini jadi semangat yang ada di masjid. Sama-sama. Halaman 9 ya Bu, nanti ngacung ya minggu depan dapat hadiah buku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya waktu udah habis ya Teh ya. Iya, tidak terasa ini karena sambil sambil semangat menyemangati ya. Itu yang tadi hadiah sudah ya Bu ya. Selamat ya, mudah-mudahan manfaat ya. Baik para pendengar yang berada di rumah, ilmu yang tertinggi adalah ilmu Quran. Nasihat yang terbaik adalah nasihat Allah langsung dari Al-Quran. Jadi mudah-mudahan program kembali ke Quran bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi kita ingin memahami ayat-ayat Allah sehingga kita semakin bersungguh-sungguh untuk mengisi umur kita, usia kita dengan amal soleh yang sesuai dengan Al-Quran, yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ibu dan para muslimah yang berada di rumah, misalnya belum selesai ya kita membahas tentang Siti Fatimah Az-Zahra, wanita pilihan Allah yang lahir dari seorang Rasul yang dimuliakan Allah, yang lahir dari seorang ibu salihah yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Kita masih jauh dibandingkan dengan beliau, tapi kita menginginkan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah kelak seperti halnya Fatimah Az-Zahra. Tidak ada lagi yang memberikan hidayah taufik kepada kita kecuali Allah. Tidak ada lagi yang memberikan kekuatan kita bisa meniru beliau kecuali dengan pertolongan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah. Jikalau kami melakukan kesalahan, bimbing kami ya Allah, agar kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, bimbing kami agar kami menjadi ahli taubat ya Allah, yang taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh kembali kepadamu. Bimbing kami agar kami diberikan kenikmatan membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Bimbing kami agar kami diberikan kenikmatan bersujud ya Allah, bersujud lahir batin kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang ridho dengan apa yang ditakdirkan Engkau ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang sabar ketika ujian menimpa kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang sabar ketika kami diberikan nikmat yang melimpah ya Allah, agar nikmat yang Engkau berikan kepada kami membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Jangan membuat kami lupa kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, surat Al-Ahzab ayat 31 sampai 38 bisa disimak kembali, ditafakuri kembali, ditadaburi kembali, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada kajian muslimah siang hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang tadi disampaikan oleh Teh Nini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.